kebaikan kita dibalas dengan sebaliknya. Susu yang kita kasih dibalas dengan air tuba. Kalau itu kita alami ketika kita berinteraksi dengan suami kita, atau anak kita, atau orang tua, atau mertua, atau kakak, atau adik, atau tetangga, atau sahabat, atau anak sambung, atau anak asuh, atau karyawan, atau staf kita, atau asisten kita, atau personal asisten kita, atau sekretaris kita, atau orang yang lama dengan kita bertahun-tahun, mungkin ART kita, atau driver kita. Kebaikan kita selama ini dibalas dengan hal yang tidak menyenangkan, dibalas dengan hal yang nggak nyaman. Kebaikan kita selama ini dibalas dengan pengkhianatan. Maka itu adalah ujian kejujuran dari Allah. Ujian kejujuran. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, menjelaskan tentang interaksi antar kita. Interaksi antar kita. Bahwa di antara kita itu fitnatan atas birun wa kana rabbuka basira. Allah katakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, fitnah, sebagai ujian. Ujian apa? Ujian kesabaran. Atas birun wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Rabbmu maha melihat. Jadi hadirin Allah muliakan, dan interaksi itu ujian. Maka segala dinamika dalam interaksi sosial itu ujian kesabaran, ujian keikhlasan, ujian kejujuran. Dan salah satu dinamika dalam interaksi adalah ketika kebaikan kita bertepuk sebelah tangan, ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, ketika kesetiaan kita dibalas dengan pengkhianatan, ketika kejujuran kita dibalas dengan kebohongan. Pada saat itu terjadi, ingatlah Al-Furqan ayat 20, ingatlah Al-Kabut ayat 2 dan 3. Ini adalah ujian kejujuran. Maka tidak heran ketika itu terjadi, salah satu gejolak dalam diri yang diprovokasi oleh syaitan, diprovokasi oleh hawa nafsu, bagaimana kita mengungkit apa yang sudah kita kasih. Jadi ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu syaitan dan hawa nafsu akan mendorong kita untuk ungkit kebaikan Anda, ungkit kebaikan Anda, serang dia dengan mengungkit kebaikan Anda, biar dia malu, biar dia tahu diri. Ketika kejujuran kita dibalas dengan kebohongan, ungkit kebaikan Anda itu. Nanti kita dibisikkan begitu tuh. Ketika kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan, ungkit jasa-jasa Anda, ungkit pemberian Anda selama ini. Serang dia, kan makanya bil manni wal adza, karena orang kalau diungkit-ungkit itu gak nyaman. Hadirin Allah muliakan, maka jangan sampai terprovokasi. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah.
minta pertolongan kepada Allah. Dan sadarlah, yaqadhah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, kita harus sadar, yaqadhah, sadar bahwa ini adalah bagian dari ujian. Yang dinilai itu bukan poin A, poin B, poin C, poin D, bukan. Tapi yang diuji, yang dinilai adalah kejujuran kita dan kesabaran kita. Orang-orang yang ikhlas dan jujur tidak akan menggunakan pintu mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang. Tapi orang-orang yang tidak ikhlas, ia akan menggunakan pintu itu bahkan mungkin dari awal. Jadi nggak usah nunggu air susu dibalas air tuba, dari awal pun dia akan ungkit-ungkit. Makanya Allah katakan seperti orang yang memberi dan berinfak dan dalam kondisi riya kepada manusia, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, seperti orang yang berinfak dengan kondisi riya, mengharapkan pujian orang, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba kita evaluasi Ibu sekalian, bagaimana kita menjadi seorang istri. Tapi aku kan sudah baik, betul, baik penting. Aku udah berkhidmat sama suamiku, alhamdulillah. Aku sudah berikan hak-haknya, kebutuhan-kebutuhan suamiku, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, untuk siapa kita lakukan ini semua? Sudahkah kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Atau kita punya kepentingan? Kita mengharapkan feedback dari suami kita. Coba kita lihat bagaimana kita bersama anak-anak kita. Tapi aku udah didik Pak Ustadz, aku udah sekolahkan sekolah yang terbaik, aku udah ini, aku udah ini, aku udah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, untuk siapa kita lakukan ini semua? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala? Atau untuk diri kita pribadi sebagai seorang ibu yang ingin diangkat-angkat, seorang ibu yang ingin diagungkan oleh anaknya, dari anaknya, seorang ibu yang ingin dipuji dan dipuja oleh anak-anaknya. Coba kita evaluasi diri kita. Aku tuh udah baik sama mertua Pak Ustadz, tapi mertuaku kelewatan. Alhamdulillah sudah baik sama mertua. Untuk siapa kita lakukan itu? Apakah untuk Allah? Atau agar disayang oleh mertua kita dan kita nggak mendapatkan itu, akhirnya kita berontak? Hadirin, ini bukan tentang beramal, berbuat baik, tapi ini tentang mengapa kita berbuat baik. Makanya kan pembahasannya ini bukan tentang sebatas beramal, tapi bagaimana menjaga amal tersebut dari perusak-perusaknya, dan ini perusaknya. Ini perusaknya.